bersabar. Apapun penjelasan yang saya berikan, yang kepala badan yang bagian sumber daya manusia berikan, ini adalah antara administrasi yang harus kami jalankan. Tanpa kami menjalankan itu, tentu negara ini juga tidak mungkin bisa dikatakan sebuah negara kalau semuanya kita tabrak, kalau semuanya kita langgar. Persoalan P3K guru bukan hanya persoalan lulus tidak lulusnya. Sudah lulus juga menjadi problem untuk Pak Ketua. Seperti yang disampaikan tadi, saya banyak mendapat WA, telepon dari berbagai pihak. Kenapa saya ditempatkan di sekolah di Putus Sibo, tapi lulusnya kok di sana di Selat Bulu. Ini juga kan problem bagi udah lulus juga masih jadi masalah gitu. Itu udah lulus, apalagi yang tidak lulus. P3K ini memang sudah sejarahnya sangat panjang, mulai tahun 2021, 2022 sampai sekarang, mulai dari pendataan, belum lagi keabsahan, segala macam legalitas yang harus mereka penuhi. Ini memang harus dilakukan secara tahap demi tahap. Beberapa tahun yang lalu, pada waktu itu Kepala Badan PLT, Kepala Badannya Pak Sudarso, kami memiliki rapat di Semarang terkait dengan P3K. Jadi jurnal kita adalah satu jurnal Kalimantan dan Pulau Jawa, Minus, DKI dan Jawa Barat gitu. Di Pulau Jawa dan seluruh kepala dinas di Kalimantan rapat di Semarang. Kami juga sudah semua kepala dinas memprediksi ini akan menjadi masalah nanti pada saat dibuka, dan pada saatnya nanti diumumkan ini pasti akan menjadi masalah di daerah. Masalah yang akan kita hadapi setelah mereka ini lulus, beban anggarannya diberi kewenangan kepada daerah. Kita bisa bayangkan kalau sekian ribu dari yang kita butuhkan lalu dipenuhi oleh daerah, lalu daerah akan menganggarkan itu, tentu ini juga harus memerlukan pembicaraan antara legislatif dan eksekutif. Dan memang apa yang kita bayangkan pada waktu itu memang terjadi. Nah, sehingga daerah juga mengambil kesimpulan ya tidak akan mungkin sekian ribu itu diangkat sekaligus. Tentu tahap demi tahap mereka harus dilakukan pendataan. Sidang Dewan yang saya hormati, kalau kita melihat jumlah sekolah SD saja di Kabupaten Kapuas Hulu kurang lebih 424 sekolah. Undang-undang tentang pendidikan, sebuah sekolah itu wajib diisi oleh kalau di SD 60 kelas plus kepala sekolah plus TU perusahaan. Jadi kurang lebih 8 atau 9 guru yang harus berada di sekolah. Tapi pada kenyataannya masih banyak atau begitu banyak sekolah-sekolah kita atau SD-SD kita. Mungkin sahabat-sahabat guru saya ini, kalau saya tanyakan berapa teman-teman di sekolah mereka, mungkin tidak ada yang jumlahnya 5. Ada tak di sekolah Bapak Ibu yang jumlah gurunya, teman-teman di sekolahnya 5 orang? Yang 2 orang ada tidak? Satu sekolah. 4 ada. Berarti di bawah 4. Sidang Dewan yang saya hormati. Dari sisi itu juga tidak memenuhi syarat sebetulnya untuk kita menempatkan sekolah itu sebagai sebuah lembaga. Bagaimana kita berbicara tentang kualitas kalau dari sisi jumlah tenaga pendidik saja sudah tidak bisa? Karena sekali lagi saya yang berkeyakinan sekolah tanpa guru itu tidak akan mungkin. Apa mampu seorang guru mengajar di 6 kelas atau 1 orang guru? Belum lagi begitu banyak tugas-tugas kepala sekolah, bendahara pos yang harus berpergian mencari sinyal untuk melakukan tugas-tugas pelaporan. Apakah itu pelaporan dengan posnya,
Di Kabupaten Kapuas Hulu begitu banyak sekolah yang tidak bersinyal. Hanya gara-gara mengurus dapodik, saya yakin dan percaya teman-teman guru saya dari teknik lokal tidak mungkin cukup 1 minggu berada di pintu Sibau untuk mencari sinyal. Mungkin ada 2 minggu. Ini juga persoalan yang saya hadapi dalam melaksanakan tugas di dinas pendidikan. Jadi begitu banyak teman-teman guru saya yang saya hormati. Memang hari ini saya minta kita tidak akan mungkin ada keputusan, tapi yakin dan percaya kami semua, kita semua sepakat kekurangan guru harus kita isi. Bagaimana caranya? Kalau daerah tidak, kalau itu bukan kewenangan daerah, tentu ada caranya nanti pemerintah daerah bersama bupati dan anggota DPRD kita bisa melaksanakan ya semacam rapat atau dengar pendapat ke kementerian sana, karena di sana lah kewenangannya. Di sini memang kita, ya kalau saya boleh katakan, kita hanya bisa berjuang saja. Tidak akan mungkin lagi apa yang disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sudah lulus saja, sudah berumah tangga di pintu Sibau, dia hanya buat pilihan kalau dia mau selamat di pendidikan keahlian, yang mengundurkan diri secara terhormat tadi dengan harapan yang akan datang nanti bisa ikut lagi, atau tetap melaksanakan tugas di mana sudah dinyatakan lulus. Konsekuensinya dia harus pindah. Kalau itu tidak, ini tidak bisa kita diskusikan, karena itu aturan. Saya